live YouTube maupun juga lewat aplikasi kita di City Guide Apps. Selamat siang, apa kabar ya, dalam kondisi yang sehat ya. Ini kita informasi aja, baru saja kita bikin event namanya Korea Connect Day, yang mana itu isinya adalah kegiatan tentang edukasi, tentang budaya ya, dan juga experience media. Dan alhamdulillah pelaksanaan tadi jam 10 sampai dengan jam kurang setengah 1 ya, itu semuanya berjalan lancar. Semua peserta yang hadir di lokasi juga antusias, bahkan atraktif ya, interaksi, bertanya tentang peluang-peluang apa saja yang bisa didapatkan ketika kita join dengan Mokpo National University. Nah, kami tadi selain saya yang memoderasi teman-teman dari Korea, ada juga Pak James, Mr. James selaku representative person ya dari Mokpo National University di Indonesia. Sangat luar biasa, Miss ya, dengan apa istilahnya sambutan dari teman-teman yang tadi hadir di acara. Betul begitu ya Pak James ya? Betul. Oke. Terus juga hadir Prof Hong yang hari ini semakin familiar wajahnya di Malang Raya, semakin terkenal. Are you feeling today fine? Yeah, Malang is several times, and this FM is second time. Okay, second I'm time. very happy to see you. How do you feel about Malang? As actually the comparing to Jakarta, very cool and very green. I like a green forest. Yes, In Malang. Malang, very fresh city. You must be long stay in Malang. Yeah, next For time. visit our destination. Many destination tourism in Malang. Yeah, I heard that is a very famous place. Oke, for destination. saya ke Pak James. Pak James, tadi kita sudah menyapa teman-teman mahasiswa lulusan SMA yang memberikan wawasan tentang peluang yang bisa didapatkan ketika berkarir di Korea. Bagaimana perasaan atau apa yang ingin disampaikan dari tadi yang sudah kita lakukan itu? Sebelumnya ya terima kasih banyak kasih kesempatan yang bagus dari Universitas Malang dan City Guide 911 FM, Pak Eko, terus Pak Imawan juga. Sebenarnya saya senang banget karena yang hadiran ada banyak yang mau join, terus ada banyak pertanyaan yang serius atau ini pokoknya, very good question. Ada banyak very good questions. Iya. Seperti itu. Okay. Jadi kami merasa sangat senang kan. Memang ini propong juga sih. Terus memang ada cuman ini kekurangannya, harus lanjutnya ini submit ya. Mudah-mudahan semoga ya Semangatnya masih tetap sama. Iya. Iya. Cuma submit ya dokumen-dokumen yang perlu itu sampai lumayan jauh ini batas waktunya tanggal 15 Agustus. Oke. Itu terakhir submit ya. Ya, kita tunggu aja nih. Jadi data yang sudah masuk, yang sudah daftar untuk ikut acara program kita itu kurang lebih ada sekitar 90. Iya. 90. Nah, itu masih ada sisa kuota kan dari 90 itu. Masih tetap dibuka ya? Iya, tapi berbeda? Ya, enggak. Tapi yang penting adalah yang ini, cuma kotanya masih ada memang. Tapi kota yang sisanya memang ini ada sedikit limit ya. Ada limit. Jadi sedikit. First to come, first to serve. Gitu. First to come, first to serve. Ya. Minta tolong cepat ya. Gitu. Jadi maksudnya minta tolong cepat itu seperti apa sih? Gini, kawan pendengar City Guide yang kebetulan punya anak yang sudah lulus SMA atau juga yang sedang kuliah gitu. Ini sebenarnya ada peluang yang sangat luar biasa bisa dimanfaatkan untuk berkarir di Korea lewat join di Mokpo National University. Nah, ada tawaran yang menarik karena 90 pendaftar yang sudah masuk di dalam database itu punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa gratis bahasa Korea selama 1 semester. Dan itu nilainya 3.600.000. Ya. Belajarnya itu online, tidak perlu Anda datang ke mana begitu, sehingga sangat fleksibel. Nah, kenapa kok belajar online ini penting bahasa Korea? Karena ketika kita mau masuk ke Korea,
itu fokus yang pertama harus, dan itu menjadi standar yang diberlakukan negara Korea. Masing-masing individu termasuk calon mahasiswa, mereka harus lulus topik ya. Topik itu tes kayak TOEFL gitu di bahasa Inggris gitu. Nah, itu dia harus mencapai minimal grade 3. Nah, itu baru boleh ke Korea. Makanya masuk di dalam universitas MNU maupun National University, yang ini adalah merupakan sebuah universitas the Big Five ya, yang ada di Korea. Nah, tentu yang pertama dan harus dilakukan adalah belajar bahasa Korea dulu, gitu kan. Jadi sistem pembelajarannya itu, kalau tadi kita lihat pemaparan dari Pak James dan juga Pak Hong, ya, Profesor Hong di UM tadi, bahwa ada 2 skema yang dilakukan. Online di Indonesia dengan 2 tahun, ya. Artinya 2 tahun itu pembelajaran dilakukan online bisa dari mana saja, tidak harus Anda juga di Indonesia, misalnya Anda pergi kemanapun, tapi proses studinya masih tetap lanjut gitu. Nah, yang kedua, 2 tahun berikutnya itu adalah datang langsung ke Korea. Nah, datang langsung ke Korea ini, tadi grade-nya harus sudah 2 tahun ini belajar bahasa Koreanya, topiknya grade-nya harus 3 ke atas. Betul begitu ya Pak James ya? Betul terus, ya. Memang yang ada ini belajar rajin-rajin, terus sampai dapat level 4 ke atas di dalam ujian topik, itu baru bisa beasiswa. Oke. Sampai yang ini level 5 ke atas itu sampai 100% free scholarship-nya. Iya. Begitu. Jadi dengan bahasa Korea yang kita bisa mumpuni, standarnya sudah oke, grade 4 itu kita bisa dapat beasiswa 50%. Betul. Kalau grade-nya kita 5 ke atas, itu bisa free, 100%. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pasti juga menjadi pertanyaan di masyarakat awam. Kalau kita misalnya jadi ke Korea, kan tadi juga disampaikan, mahasiswa di sana itu meskipun belajar kuliah, tapi punya kesempatan untuk apa? Untuk part time. Nah, part time itu sebenarnya hasilnya atau gajinya dari part time itu bisa digunakan untuk hidup dan untuk tinggal, untuk makan dan juga bayar kuliah, dan masih bisa saving. Bisa dijelaskan itu, Pak? Ya. Ini memang biaya hidup ya, tentang biaya hidup kalian ini harus tahu ini caranya bagaimana cari biaya hidup begitu kan. Ya, untuk biaya hidup bisa dapat duitnya di Korea sambil kuliah aja. Itu sambil kuliah ada ini namanya part time job, itu bisa melakukan didasarkan oleh peraturan Korea. Itu bukan yang MNU sendiri keputusannya, yang itu didasarkan yang peraturan Korea. Bisa juga sambil kuliah aja bisa juga ini kerja dengan part time job, tapi cuman ada terbatasannya waktu 25 jam per minggu, itu terbatasan. Jadi 25 jam kali 4 minggu, sebulannya 100 jam kan. 100 jamnya memang ada juga ini UML walaupun part time job. Ini minimal 150.000 per jam itu UML sebagai ini part time job. Jadi 150.000 kali 100 itu baru 15 juta kan. 15 juta. Dengan 15 juta itu bisa mengcover hampir semuanya, karena orang asing dari orang asing kuliah di Mokpo itu semuanya bisa dapat yang tinggal di dormitory, bukan yang luar kampus. Ya. Itu dormitory itu kawan, dormitory itu adalah sebuah asrama yang ada di kampus MNU Mokpo National University. Terus asrama. Terus makannya bagaimana? Ini ada kantin ada banyak di dalam kampus. Di kantin ada makanannya. Makanan lumayan enak, terus lumayan murah. Karena ini kosnya atau pembayarannya untuk satu ini makanan itu 15.000 rupiah per makanan. Itu lumayan murah kan, Bang ya? Betul. Karena ini ada so-so lah dengan Malang ya. Iya. Jadi apa yang dikhawatirkan sebenarnya terkait dengan biaya hidup khususnya pada saat kita kuliah di Korea itu sudah terjawab oleh Mr. James bahwa di sana ada peluang
part-timer ya, part-time job yang visa itu menyesuaikan visa karena jam untuk part-time jobnya menyesuaikan dengan jenis visanya. Jadi kalau mahasiswa biasanya per minggu dapat 25 jam. Nah, tadi juga sudah dijelaskan selama sebulan kita punya peluang untuk mendapatkan uang 15 juta yang mana biaya kampus, kuliah, makan, dormitori atau asramanya itu hanya 4,5 juta. Sehingga kita masih punya spare hampir 10 juta sekian gitu ya. Ya bisa tabung. Bisa tabung atau bisa kirim uang ke Indonesia gitu ya. Jadi mungkin di situ nanti kalau kita sebagai orang tua dikirimi anaknya hasil part time-nya gitu misalnya. Nggak mengharap, tetapi itu adalah sebuah penghormatan dan bikin terharu. Ini anak saya baru kuliah sudah bisa kirim uang, bangun rumah, beli kendaraan gitu kan. Itu kan sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, makanya mumpung masih ada kesempatan, Anda bisa join ke kami ya. Caranya gampang, nanti linknya masih sama, link pendaftarannya. Hanya saja kita tidak buka offline seperti tadi. Tadi offline pemaparan memang kita ada media experience. Jadi di UM tadi selain Mokpo kita juga mempresentasikan City Guide FM yang sekarang sudah bergerak pada ranah multi platform gitu. Nah, Pak James, bagaimana peluangnya para mahasiswa itu dapat part-time jobs di Korea? Kira-kira bagaimana peluangnya? Seberapa gampang untuk dapat tempat untuk part-time di Korea? Nanti takutnya mereka nggak dapat part-time gitu ketika sudah sampai di Korea. Memang begitu. Ini agak sulit ya kalau anak-anak kita yang yang belajar di Mokpo harusnya dapat part-time pun harusnya dapat diri sendiri atau mereka harus cari-cari itu ini agak sulit. Jadi ada ada fasilitas support center atau cuma center yang bagian center informasi ya untuk khusus mendukung dan support yang orang asing kuliah di sana gitu loh, including orang Indonesia juga. Jadi enggak usah khawatir bingung. Yang cari dari mana yang walaupun part-time job gitu, semuanya MNU tanggung dan semuanya MNU menjaga. Ya kalau tidak salah atau kalau tidak bikin kecelakaan apapun ada masalah gitu di luar kampus, itu semuanya tanggung. Artinya Pak James kita garis bawahi bahwa tentang peluang untuk part-time itu dari pihak Mokpo menyediakan kayak semacam spot center gitu yang diisinya itu adalah informasi-informasi tentang pemagangan gitu ya. Yang itu bisa sangat gampang didapat oleh teman-teman mahasiswa yang kuliah di Korea gitu ya. Kira-kira. Baik, kawan Anda hari ini juga bisa berinteraksi dengan Prof. Hong dan juga Pak James. Pak James ini nanti bisa jadi translatornya gitu ya. Jadi Anda bisa tanya aja di 0811 3600 911 ya. Atau Anda ingin minta link pendaftarannya bisa. Nanti langsung di 0811 3600 911. Tadi malam ada juga beberapa kawan yang bertanya bagaimana caranya ikutan daftar untuk memanfaatkan beasiswa belajar bahasa Korea gratis selama 1 semester. Ya kita langsung aja nggak usah kelamaan, Anda kirim aja ke WA kita, lalu Anda kirim isi link yang kita berikan. Nah, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak Mokpo National University. Betul begitu ya Pak ya? Siap. Terus banyak pertanyaan juga gitu. Sebenarnya Mokpo National University itu apa keunggulan program studinya gitu, fakultasnya, apa yang paling diunggulkan di sana gitu. Tentang pertanyaan itu saya pikir sebaiknya dari Prof. Hong ya. Mungkin bisa di translate pakai bahasa Korea Pak ke Prof. Hong Pak. izin ya. ya. 목포대학교의 전공이 어느 정도 있는지 전공 과목에 대해서 잠깐 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 일단 종합대학이기 때문에 국립종합대학이기 때문에 거의 전 과목에 대해서 다 갖추고 있다고 이렇게 얘기할 수 있고요. 인문대학교, 인문대학교, 사회과학대학, 그다음에 농업대학, 그다음에 수산대학, 그다음에 공대, 약대, 관호대, 뭐 기타 여러 가지 기본적인 농업 관련된 학부까지 다 준비가 돼 있습니다. Karena kan namanya MNU ini Mokpo Universitas itu salah satunya nasional universitas. Jadi sebagai nasional universitas
itu seharusnya ada all the majors. Oke. Jadi di dalam Mokpo Universitas ada 62 Fakultas. majornya, fakultasnya 62. Memang ada yang literature and language and engineering, social komputer teknologi, sains, ya. Seperti itu. Banyak yang bisa sampai ini agriculture ya. semuanya Fishery. udah dilengkapi. Ya, Gitu, udah. ya. Jadi kawan, itu yang kalaupun mungkin Anda ingin jelas seperti apa sih profilnya dari Mokpo National University, Anda bisa langsung aja klik di YouTube. Di situ ada profil yang kita bisa lihat secara visual. Bagaimana tampilan gedungnya, bagaimana tampilan dormitorinya, bagaimana kantinnya, ya. Di situ semuanya ada. Anda bisa lihat di situ seperti apa Mokpo National University. Nah, mumpung ini juga ada peluang besar. Kenapa? Karena di Korea itu sekarang sedang ada penurunan SDM, sehingga kebutuhan akan SDM, dan ini merupakan peluang kita untuk berkarir di sana. Meskipun tidak ada jaminan secara tertulis, tetapi secara implisit lulusan Mokpo National University pasti grade-nya lebih tinggi dibandingkan kalau kita misalnya lulusan SMA kursus bahasa Korea lalu disalurkan oleh penyalur tenaga kerja asing gitu ya. Grade-nya pasti di bawahnya. Nah, dengan lulusan dari Mokpo National University itu grade gaji terendah kalau sudah lulus dari Mokpo itu minimal 30 juta. Betul begitu ya Pak ya? Itu batas minimalnya. Tidak boleh di bawah. Karena di sana itu kalau ada pelanggaran dan misalnya termasuk pada saat part-time jobs, misalnya pembayarannya itu tidak sesuai, itu sudah bisa langsung ditindak hukum ya Pak ya? Iya Pak. Jadi benar-benar nggak berani untuk main-main, tinggal laporkan aja. Dan pihak Mokpo menjamin untuk keamanan putra-putri kita yang akan kuliah di Korea. Tapi sebelum itu, kawan, ya sebelum masuk pada ranah pemilihan jurusan, pemilihan prodi, pemilihan fakultas dan lain sebagainya, maka diwajibkan itu harus lulus grade bahasanya itu di atas 3. Makanya di 2 tahun awal pendidikan masuk di dalam Mokpo National University itu fokus pada bahasa. Betul begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi untuk keterangan lebih lanjut Anda bisa telepon di 0811 3600 911, juga bisa lewat WhatsApp. Nah, sebelum kita ngobrol lagi dengan Prof Hong dan juga Mr. James, kita break sejenak karena ada jeda komersial yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami kawan di City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. City Guide 911 FM. Guidance for your life. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Guidance for your life. City Guide FM. Program Jaring Radio Sore bersama Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
Kabar dari Mandala Banyuwangi bersama Meidiana. Penutupan jalur Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi dan Jember dimulai hari ini. Penutupan itu diprediksi akan menambah panjangnya antrian menuju Banyuwangi dari arah utara yang menjadi satu-satunya akses menuju Banyuwangi. Kondisi ini dikhawatirkan kawan akan mengganggu penyaluran logistik di wilayah Jawa Timur, khususnya yang menuju dan keluar dari Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono berharap jalur Gumitir tidak ditutup sepenuhnya agar akses warga tidak terganggu. Dishub Jatim akan turut mengupayakan mitigasi dengan menambah personel di lapangan, termasuk dengan membantu kelancaran di jalur alternatif. Sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan di jalur darat, Nyono mengusulkan pembukaan jalur laut yang lebih jauh, salah satunya dari Pelabuhan Jangkar Situbondo ke Padangbayi, Bali. Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Situbondo memberikan penyuluhan terhadap siswa-siswi Sekolah Luar Biasa SLB Dharma Wanita di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo. Penyuluhan dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-41 yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Sejumlah petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Situbondo memberikan penyuluhan tentang kekerasan seksual. Menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Situbondo, Aibda Indah Iswahyuni, penyuluhan tentang kekerasan seksual perlu diberikan mengingat ada sejumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak berkebutuhan khusus. Saya Karin Radiati Darsakti membawa kabar, Operasi Patu Semeru 2025, Polres Batu telah menjaring 4.376 pelanggar lalu lintas hingga hari ke-10 pelaksanaan. Sebanyak 3.094 diberi teguran, 328 ditilang manual, dan 954 melalui tilang elektronik. Kasat Lantas AKP Kevin Ibrahim menyebut pelanggaran terbanyak adalah pengendara motor tanpa helm dan pengemudi mobil tanpa sabuk pengaman. Operasi akan berlangsung hingga 27 Juli 2025 dengan fokus pada 7 pelanggaran prioritas, seperti penggunaan ponsel pada saat berkendara, pengendara di bawah umur, dan melawan arus. AKP Kevin menegaskan tujuan operasi ini adalah menciptakan lalu lintas yang aman dan menekan angka kecelakaan di Kota Batu. Masih dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menjalani pemeriksaan di Mapolresta Solo. Kehadiran Jokowi merupakan tindak lanjut atas laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang ia ajukan ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Jokowi hadir untuk memberikan keterangan sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk ijazah asli dari jenjang SD hingga S1. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan untuk diteliti dan diverifikasi oleh penyidik serta dapat digunakan sebagai barang bukti apabila diperlukan. Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah. Guidance for your life. City Guide FM. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di perbincangan ya bersama dengan rekan-rekan dari Mokpo National University. Ada Prof. Sung Kye Hong dan juga Mr. James, termasuk juga bersama Direktur City Guide 911 FM Eko Setiawan. Dan sebelumnya kali ini kita juga ada informasi untuk Anda yang mau kuliah di perguruan tinggi swasta yang berkualitas pilihan Unikama Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang sudah buka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2025-2026. Fakultas yang bisa dipilih kawan S1 ada Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Hukum, Ekonomika dan Bisnis, Peternakan, Ilmu Pendidikan dan Profesi Guru. Untuk S2 Magister Manajemen, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan IPS, dan Pendidikan Matematika. Untuk jalur prestasi reguler RPL KIPK juga ada. Pendaftaran dibuka sampai 30 September 2025. Semua jalur wajib mendaftar secara online di pmb.unikama.ac.id/form pendaftaran.
Anda bisa segera kunjungi kampus Unikama di Jalan S. Supriyadi 48 Kota Malang atau hubungi 0811 3682 200. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, your brilliant future start here. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Eko. Oke, thank you Wulan. Apa ada yang interaksi? Oke, nanti yang bertanya nanti kita sampaikan ya, iya, kasih kode ya, oke, kalau siap. ada ya. Baik Pak James, kalau kita melihat interaksi dari anak-anak yang tadi sempat interaksi bersama kita, itu sebenarnya mereka semuanya kepingin, tetapi masih banyak pikiran, gitu. Terlalu banyak pikir-mikir gitu. Bagaimana Mr. James supaya mereka itu yakin gitu, untuk nggak usah khawatir bahwa ini nggak ada kekurangnya, itu semuanya kelebihan-kelebihan yang sudah diberikan gitu, Pak James. Cuman saya merasa ini segini. Kalau memangnya kalau kuliah lagi kuliah di universitas apapun di Indonesia, itu tambah kuliah lagi itu agak sulit untuk keputusan. Tapi yang ini namanya online. Jadi online-nya nih waktunya bebas, tempatnya bebas, di mana-mana saja, kapan saja bisa belajar. Jadi tidak berat. Terus ini ketika ke Korea, harusnya ke Korea itu 2 tahun yang depan, itu bukan saat ini. Jadi menurut saya, kalau saya ini salah satunya kuliah di UM seperti itu ya, saya langsung join. Karena apa? Ini ya kerugiannya apa menurut saya? Nggak ada. Kerugiannya tidak ada, cuma untungannya ada. Karena ini 1 semester selama 6 bulan bisa belajar bahasa Korea secara gratis, itu why not? Dan Terus online ya, terus tidak ada kewajiban ini offline membayar apapun gitu loh. Ya, jadi pikir-pikirnya mengerti, pikirnya nanti aja gitu. Nanti nggak ada kesempatan lagi, nggak akan ada kesempatan lagi. Iya, gitu. Iya. Jadi cuma ini kuotanya, yang sisanya kuotanya dikit, ini banget hapus Kuotanya habis tinggal sedikit ya, iya Mr. James. Iya dong. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan Mr. James bahwa apapun aktivitas Anda itu tidak mengganggu. Misalnya Bang, Anda sudah lulus SMA gitu. Jadi pembelajaran 1 semester ya di dalam proses ikut belajar online bersama dengan Mokpo National University yang dapat beasiswa 1 semester gratis itu nggak usah pakai mikir-mikir. Sekarang aja daftar. Caranya bagaimana? Anda hubungi City Guide. Nanti kita kasih link langsung terhubung dengan Mokpo National University. Di 0811 3600 911. Itu kuncinya. Nanti kesempatan lagi nunggu berikutnya nggak ada. Betul. Jadi kalau Anda ini penyesalan itu mesti datang di belakang gitu. Kalau di depan namanya pendaftaran. Iya. Jangan lupakan yang ini kesempatan yang bagus. Ini kesempatan yang bagus itu maksudnya kesempatan yang bagus. Oke. Iya. Oke, ada telepon? Telepon ya? Ya, dengan Pak siapa? Ya, halo. Ya, halo, dengan Pak siapa ini? Dengan Bapak Wibisono. Bapak Wibisono. Bapak Wibisono punya putra atau putri atau Pak Wibisono sendiri? Saya sendiri. Oh, oke. Apa nih yang ditanyakan Pak Wibi? Untuk itu ke Korea itu visanya bisa kunjungan, bisa belajar, apa bisa kerja? Oh, oke. Ya, itu aja Pak. Terus untuk prosesnya itu ke sana itu apa kita harus tidak belajar melalui YouTube atau film drama Korea atau bagaimana gitu? Oke. Untuk mengasah bahasa itu apa harus daftar melalui link itu atau gimana gitu? Oke. Bapak usia berapa? 39. Oh, 39. Jadi orientasinya kerja gitu ya di Korea ya? Oh, oke. Baik. Didengarkan jawabannya di radio ya, Pak Wibi? Oh iya, Kak. Oke, thank you. Yo. Ya. Hati-hati, Pak, gitu. Kalau lagi nyetir berhenti dulu, menepi ya. Kita tidak menyarankan nelpon sambil menyetir. Tapi terima kasih Pak Wibi sudah berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah proses pembelajaran di awal itu online Pak 2 tahun. Kalau terkait dengan visanya, tentu kalau siswa ya kuliah di Korea pakai visa pelajar
Betul begitu ya Pak James ya? Betul. Pakai visa pelajar gitu. Nah, tetapi untuk kurikulumnya itu kurikulumnya dari Mokpo National University. Platformnya, pembelajarannya ya nanti dari pihak kurikulum Mokpo yang akan memberikan materi-materinya secara online. Gitu Pak Bibi kira-kira. Ya, ada tambahan Pak James dari pertanyaan Pak Bibi tadi? Kalau udah lulus apa? Umurnya 39 tahun masih aman? Usianya ini cuma angka doang, nggak apa-apa Nggak sebenarnya. apa-apa. Tapi ya, kalau Bapak yakin dan berani, terus serius, oke, join aja. Oh, join aja gitu. Jadi yang pertama yang tidak harus dipikirkan itu adalah Anda daftar, itu sudah mendapatkan modul gratis ya dari Mokpo National University, lalu belajar bahasa Koreanya itu secara online. Nah, bahasa Korea itulah yang nanti akan jadi bekal next steps. Begitu ya? Iya, Pak. Jadi bahasa Korea itu. Jadi nggak ada ruginya, hanya untung semuanya ini. Betul, makanya. Ya, terus terkait dengan link pendaftarannya, jadi Anda tinggal menghubungi City Guide, Mbak, saya minta link mau daftar, nanti kita kirimkan linknya. Oke. Nah, berikutnya nanti pihak Mokpo yang akan menghubungi Anda lewat nomor WA dan juga email yang sudah disampaikan atau di dalam proses pengisian data. Dan ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Sementara ini, karena berikutnya itu berbayar. Nilai dari satu semester belajar bahasa Korea yang gratis itu adalah 3.600.000. Online ya, tidak di Korea ya. Ini yang online. Nah, kita coba bayangkan kursus Korea aja 1 bulan di kita kan rata-rata 750 sampai 1 juta ya 1 bulan ya. Nah, ini lebih terjangkau lah ibaratnya seperti itu, dan kurikulumnya langsung dari Korea gitu. Nah, Pak Jim, ini juga kaitannya dengan program yang akan dilaksanakan. Kapan kira-kira nanti kalender akademiknya akan dimulai untuk di Mokpo ini? Kalau didasarkan kalender akademi Mokpo Universitas punya itu semester yang ke-1 akan dimulai bulan September, tanggal 1 bulan September. Tapi sebelum dimulai yang semester pertama itu ada juga yang namanya pra-studi. Pra-studi bisa juga belajar bahasa Korea secara online juga nih di website yang khusus untuk Indonesia MNU begitu. Ya, jadi itu kawan Pak Bibi, mungkin kalau kurang jelas bisa WA lagi Pak Bibi, termasuk juga teman-teman yang lain gitu. Pak, kaitan dengan kekhawatiran biasanya di situ tanya gimana nanti cara adaptasinya di sana gitu. Bagi mahasiswa di Indonesia yang join untuk ke Mokpo. Misalnya taruhlah ini sudah selesai 2 tahun belajar online-nya, lalu grade-nya sudah cukup untuk pergi ke Korea. Bagaimana dari sisi keamanan, jaminan-jaminan dari pihak kampus seperti apa? Memang yang tahun ketiga ketika kalian pergi ke Mokpo untuk belajar di sana, memang takut atau khawatir ada banyak. Saya mengerti. Cuman yang penting ini di belakang kalian ada ini namanya Mokpo National Universitas, itu salah satunya badan negeri, itu semuanya MNU bisa jaga ini kalian, karena kalian sewaktu itu kalian salah satunya kuliah yang Mokpo Universitas. Jadi harusnya kami menjaga semuanya, walaupun ada masalah yang kecil pun di dalam kampus memang, walaupun di luar kampus ada mana-mana semuanya ditanggung, terus semuanya dimenjaga oleh MNU. Jangan khawatir begitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak James. Sepertinya tadi saya dapat kode dari Wulan gitu. Ada voice note yang masuk jalannya. Mungkin kita putarkan dulu ya. Dari Pak siapa atau Bu siapa ini? Ini ada Pak Denny ya. Pak Denny ya, silakan Pak Denny. Bagaimana kalau setelah ikut pembelajaran selama 2 tahun, terus tes ujian Korea, bahasa Korea tidak memenuhi syarat, minimal 3. Oke. Grade gimana kelanjutannya? Baik Pak Denny, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Pak James, kalau selama 2 tahun ikut kelas online, grade bahasa Koreanya tidak lebih dari 3, apa yang harus dilakukan? Atau bagaimana soal itu?
Sebenarnya harus dapat ya level 3 ke atas, tapi walaupun dikurang, contoh misalnya dapat yang ini level 2 doang. Sebenarnya tidak bisa, tapi boleh masuk dulu, boleh masuk join ini menu dulu. Ada terbatasan waktunya. Contoh dalam 6 bulan harus mengcover atau harusnya ini dapat level 3 begitu. Kalau kalah atau mana gitu mungkin ulang lagi begitu. Jadi ulang lagi, hangus lagi itulah capaian-capaiannya. Iya. Mulai dari awal lagi. Ya. Mulai dari awal lagi Ya. atau meneruskan saja sampai level 3. Level 3 saja. Oh, sampai meneruskan sampai level 3 ya. Berapa lama itu? Berapa kali kesempatan untuk mengejar? Tadi kan tambah 6 bulan lagi. Belum nyampe juga. Sampai berapa kali? Apakah ada DO atau apa? Tidak ada yang beberapa kali bisa atau tidak bisa, itu keputusan limitnya seperti itu tidak ada. Cuma walaupun beberapa kali bisa juga, tapi actually in fact ini 2 tahunnya ini waktunya lumayan panjang kan, 2 tahun. Terus 2 tahun ini jurusannya cuma 1, itu adalah yang bahasa Korea dan bahasa culture Korea doang. Jadi 2 tahun itu lumayan cukup untuk dapat level 3. Iya, cuman niatnya. Ya, cuman malas, yang malas ya belajar itu memang kalah. Tapi 99% lebih baru dapat. Gitu. Jadi artinya kalaupun ada secara faktanya itu 2 tahun itu cukup untuk pemahaman sampai pada tataran level 3. Tetapi kalaupun seandainya dalam tempo 2 tahun itu tidak memenuhi prasyarat grade sampai minimal 3, itu alternatifnya bisa mengulang gitu, dan tidak ada batasan untuk mengulang sampai mencapai level 3. Jadi harus mengulang ya Pak ya. Nggak boleh level 2 itu langsung berangkat aja ke Korea. Tidak boleh. Jadi begitu Pak Denny, tidak boleh Pak Denny. Berarti harus sungguh-sungguh ini belajarnya. Karena banyak peluang yang bisa didapatkan, sektor industri, sektor apa saja yang ada di Korea yang bisa dimanfaatkan lulusan Mokpo. Iya, soalnya kan di Mokpo juga di seluruh Korea. Itu kekurangan banyak yang ini kerjanya. SDM. Ya, jadi walaupun TKI ke Korea udah ada 50 ribuan orang Indonesia lagi kerja di Korea. Jadi the shortage of the manpower is the serious problem in Korea. So tidak usah khawatir yang dapat pekerjaan enggak gitu loh. Jadi intinya SDM di Korea itu ada problem karena kurang ya. Di Korea sedang mengalami depopulasi, yang mana anak-anak mudanya itu sudah mulai tidak mau menikah. Mereka sudah menerapkan konsep child free gitu. Nah, sehingga kekhawatiran itu yang menjadi trigger untuk pemerintah Korea memberikan stimulus-stimulus khususnya di bidang pendidikan dan juga budaya. Salah satunya lewat Mokpo National University ini untuk memberikan beasiswa kepada teman-teman yang ada di Indonesia, dan kali ini yang sedang Anda dengarkan. Nah, makanya di kesempatan yang baik ini manfaatkan mumpung masih ada kuota, meskipun tidak banyak, tapi segera aja penuhi kuotanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya Anda tinggal langsung WA di 08113600 911, minta link pendaftaran Mokpo National University. Nanti kita akan kirim. Anda sendiri yang submit, nanti dari data yang sudah masuk, pihak Mokpo yang nanti akan mengkonversi, menghubungi Anda lewat telepon maupun juga lewat email. Nah, berikutnya Anda tinggal submit dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang diperlukan itu dokumennya tinggal ya ijazah, terus KTP gitu aja, KK gitu ya. Seperti itu. Dokumen-dokumen umum yang pada saat kita lakukan proses pendaftaran ketika kita mau masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Intinya seperti itu ya, Pak James ya. Gitu. Betul, Nah, jadi sekali lagi kawan mendengar City Guide FM, ini adalah peluang yang sangat luar biasa untuk kita bisa mendapatkan kesempatan join ke Korea ya, dengan kesempatan peluang memanfaatkan beasiswa selama 1 semester untuk belajar bahasa Korea. Termasuk ibu-ibu rumah tangga ini juga bisa ini, yang punya peluang untuk belajar bahasa Korea. Bisa. Ya, oke. Jemputannya sudah datang. Tapi sebelum kita ngobrol lagi dengan Pak James, ada beberapa jeda yang mau lewat berikut ini kawan. Kita akan segera kembali.
Wisdom. Saya ini sebetulnya kan orang kampung ya, lahir di desa, anaknya seorang petani, hanya memang petani yang ngurus agama, sehingga disebut kalau di desa itu seorang kiai. Saya ini sebetulnya sejak kecil itu yang saya tidak mau itu jadi orang miskin. Saya juga tidak mau menjadi orang bodoh. Saya juga tidak mau menjadi orang jelek yang jadi musuhnya masyarakat. 3 hal ini yang selalu saya ingat. Maka dari situ ya saya berusaha untuk menjadi orang pintar. Saya sekolah. Ketika sekolah ini kan sejak SMP, sejak SMA, apalagi di perguruan tinggi kan biaya kan mahal. Dari situ saya mengalami kesulitan. Tetapi apapun harus saya bisa menyelesaikan. Dari ngamati, saya ngamati tetangga, ngamati kehidupan masyarakat. Sebetulnya kalau hanya mencari duit menjadi kaya itu tidak sulit kok. Tidak harus misalnya harus sekolah tinggi-tinggi ya. Ternyata hanya kerja ya, misalkan mau kerja itu bisa dapat uang. Karena itu sejak kecil untuk memenuhi cita-cita itu saya pekerja keras. Saya juga punya sifat tidak mau menjadi beban orang lain. Karena itu ketika sekolah, saya ini juga sudah kerja. Saya itu pedagang dulu itu. Pedagang itu kan gampang sebenarnya. Asalkan itu ada barang, membawa barang dari yang harga tempat harganya murah, dijual kepada yang mahal kan sudah dapat uang. Saya itu dulu waktu masih jadi mahasiswa, pergilah ke pasar saya. Di Kidul pasar itu, pasar besar. Itu kan banyak truk-truk itu, di Comboran namanya. Ketika ada truk itu saya lihat itu, letter ada yang L, ada yang AG, ada yang apa macam-macam. Nah, ada misalnya truk yang letternya itu, plat nomornya itu AG. Saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Tulungagung. Kesini bawa apa? Kesini bawa emping, melinju, dari itu kan. Udah lama, sudah itu. Membawanya berapa kintal? Ya sepenuhnya truk ini. Dari situ saja, informasi itu saja, saya sudah bisa membaca peluang. Nah, kalau itu Tulungagung ke sini bawa emping, lalu bawanya 1 truk, berarti kan kebutuhan Malang itu kan besar. Lalu sudah lama, berarti kan untung. Kalau Tulungagung ini sebetulnya ada lagi yang lebih murah. Dari mana? Dari Pacitan. Pacitan itu adalah penghasil emping melinjo yang lebih banyak daripada Tulungagung. Makanya pikiran saya sudah, kalau begitu saya akan ikut membawa. Saya tidak ngambil dari Tulungagung, tapi saya ngambil dari Pacitan yang jauh lebih murah. Maka saya mesti nyari contoh emping yang dari Pacitan. Beberapa kilo, 2 kilo, 3 kilo, saya tawarkan di tengah pasar itu. Bisa enggak mengambil emping yang saya bawa ini? Kalau mau harganya berapa? Perlunya berapa kintal? Kemudian juga keuangannya gimana? Harus disepakati. Misalnya hanya 70% atau 80%. Kan begitu. Dari situ kesepakatan itu saya sudah nyari ke Pacitan sana, bawa ke sini. Bawa berapa kintal saja untungnya sudah banyak sekali. Biaya pendidikan udah lebih dari itu. Lebih banget saya menjadi orang kaya jadinya. Karena itu menurut hemat saya hidup ini lalu jadi tidak sulit. Maka cita-cita saya agar saya tidak menjadi orang miskin tercapai. Saya bisa sekolah, akhirnya lalu saya juga tidak bodoh. Beragama akan menjadi orang baik, saya juga belajar agama. Karena itu memang ini jadi sukses saya itu. Bahwa sebetulnya ekonomi itu tidak sulit, cari duit itu sebetulnya tidak sulit, gampang sekali asal mau kerja, lalu kemudian mau lihat kanan kiri masyarakat itu butuh apa, lalu kita bisa memenuhi atau tidak. Saya Profesor Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Malang, mantan rektor di kampus itu untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM. Wisdom. Guidance for your life. City Guide FM. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Baik kawan, terima kasih masih bersama saya Eko Setiawan dan kita masih bersama dengan Pak James, representative person dari Mokpo National University, dan juga ada Prof Hong ya,
dari Mokpo National University juga. Nah, tadi ada Pak Wibisono ya, sempat bergabung lagi. Tapi kita tegaskan ya, yang kita bicarakan hari ini adalah sektor edukasi. Ya, agak berbeda memang skemanya dengan TKI ya, agak berbeda gitu. Tapi itu bisa disinkronize ketika level topiknya mencukupi grade-nya gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini masuk lagi Pak Wibisono ya. Tadi, coba kita putar dulu ya, sebentar. Agak dikencengin sedikit. Sore sedikit FM. Mau tanya, saya dulu kan pernah ke Korea Selatan selama 5 tahun ya. Visanya E9, visa E9, visa kerja. Visanya visa E9, Pak. Karena mau berangkat lagi dulu itu sebenarnya saya re-entry karena saya selama di Korea Selatan saya tidak pernah pindah pabrik sama sekali, jadinya bisa re-entry. Tapi karena COVID-19 saya nggak bisa berangkat ke sana, dan sekarang mau berangkat ke sana sudah keterbatasan umur gitu, Citygate FM. Jadi tolong kalau mungkin bisa ke sana melalui kuliah itu bagaimana? Oke. Kalau bahasa mungkin saya bisa menguasai. Kalau bahasa pasti bisa menguasai saya. Oke, baik Pak Bibi. Mungkin ada tanggapan. Ini Pak James yang bisa jawab. Pak Bibi, 안녕하세요. 안녕하세요. 토픽 자격증 갖고 계시죠, 위비? Ini tidak connect ini. Jadi tadi lewat voice note. Dijawab aja Pak. Ya. Itu memang kategorinya beda karena yang namanya topik itu dilakukan oleh pemerintah Korea, bukan yang universitas berdiri sendiri. Jadi ada dua macam yang kategorinya namanya topik, itu cara ujiannya beda, terus yang questionnya beda juga sih. Ini untuk TKI yang mau cuma yang pengen kerja di Korea itu levelnya level 2. Terus yang mau kuliah itu harusnya level 3 seperti itu. Tapi question pun tidak sama, ini beda kategorinya. Karena yang level 2 topik itu untuk komunikasi ya dengan yang internal di pabrik atau perusahaan di Korea seperti itu. Jadi lebih gampang kalau dibandingkan yang ini ujian kuliah begitu. Terus proses pun apapun semuanya ini beda jauh ya Pak. Mohon maaf Pak. Terus kalau saya setahu saya, kalau tidak salah, ini tidak ada terbatasan ujiannya, walaupun TKI ke Korea. Tapi cuman kalau Bapak di holding seperti saat ini, sampai saat ini, memungkinan perusahaan-perusahaan Korea belum dipilih Bapak, karena udah maaf sekali ya, karena ujiannya udah lebih udah expired ya. Usianya ya. Oh, oke. Yang memang lebih favoritnya yang muda-muda punya. Pilih-pilihnya yang menurut factory ya. Begitu ya. Ya dicoba aja dulu lah Pak. Anda boleh lah, bisa dicoba dulu, nanti coba daftar dulu. Toh ini daftar kan gratis ya. Bisa dimanfaatkan itu untuk belajar bahasa Korea lagi, nanti untuk upgrade grade bahasanya gitu. Nah, lewat jalur pendidikan. Pak James, tanda terasa ini juga sudah hampir jam 3 nih gitu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Termasuk nanti Prof Hong bisa menyapa dan bisa ditranslate. Prof Hong dulu deh. Gini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Malang? Thank you very much and terima kasih untuk 감사합니다. See you again. Thank you. See you again. Safe flight nanti habis ini. Thank you very much. Pak James, silakan. Cuma terima kasih banyak. Terus ini, I love this city, particularly because di udaranya segar, terus suhunya cocok, ya, ademnya gitu ya. I'm going to be back as soon as possible, as soon as quickly. Siap. Thank you so much. Sampai ketemu lagi Pak James. Nah kawan, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak James dan juga Prof Sun Ki Hong ya dari Mokpo National University ya. Anda bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk ikut daftar ya, join dan punya kesempatan atau peluang mendapatkan beasiswa gratis 1 semester belajar culture Korea dan juga bahasa Korea. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal Anda
WA saja ke City Guide 08113600 Anda ngisi data, lalu Anda minta link pendaftaran. Nah, di situ nanti kita akan share linknya. Berikutnya dari database yang sudah masuk, nanti Anda akan dihubungi oleh pihak dari MNU atau Mokpo National University. Baik kawan, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Eko Setiawan pamit, dan sekaligus juga sudah tiba saatnya City Guide FM kumandangkan seruan azan sholat asyar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guidance for your life. City Guide FM.